Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semuanya? Kita bertemu lagi di pembelajaran SMA Darussalam. Kali ini di topik pembelajaran fisika, yaitu induksi elektromagnetik. Kira-kira apa ya induksi elektromagnetik? Oke, kita perhatikan berikutnya. Nah, kalau induksi elektromagnetik berarti berkaitan dengan magnet, ya. Dan di sini, kalau kita lihat magnet digerakkan, ternyata bisa menghasilkan arus listrik pada kumparan ini. Ya, dari mana itu bisa terjadi? Ternyata induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Berarti arus listrik yang terjadi ini pada kumparan terjadi karena adanya gaya magnet. Gaya magnet yang kita ketahui di sini adalah gambar garis kuning ini, gaya yang ada di sekitar magnet. Jadi ketika magnet kita gerakkan ke dalam kumparan atau lilitan penghantar listrik, maka dia akan menimbulkan arus listrik. Itulah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menimbulkan GGL induksi? Ya. Caranya seperti ini. Magnet dimasukkan dan dikeluarkan ke dalam kumparannya, atau diputar-putarkan di sekitaran kumparannya. Itu cara keduanya. Jadi untuk menimbulkan GGL induksi, pertama menggerakkan magnet masuk dan keluar kumparan. Ini namanya kumparan ya. Ini magnet. Yang kedua tadi adalah dengan cara memutarkan magnetnya di depan kumparan atau di sekitaran kumparannya. Nah, cara berikutnya adalah dengan cara memutus arus pada kumparannya. Kalau tadi kita lihat ini arusnya di sini diputuskan disambung gitu ya. Kumparan primer yang didekatkan terdapat kumparan sekunder. Jadi ini ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Nah, ini juga bisa digunakan nih ketika ada dua kumparan ya. Kemudian kita letakkan sini magnetnya, maka akan terjadi juga GGL induksi. Atau mengalirkan arus listrik bolak-balik ya. Ini listrik AC bolak-balik pada kumparan primer yang didekatkan pada kumparan sekunder yang menghasilkan arus listrik. Nah, bagaimana sih arah arus listriknya terjadi GGL induksi? Nah, arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Yuk kita lihat sini. Ya, tadi terlihat ya tanda panahnya ya. Kita lihat lagi, tanda panahnya ke atas dan tanda panah magnet itu kiri. Maka dia berlawanan, sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Yaitu arah arus listriknya berlawanan dengan arah gaya medan magnetnya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, ini contohnya nih. Kutub utara bergerak mendekati kumparan. Arahnya ke atas, arah arus listriknya. Ya, sedangkan arah medan magnetnya ke kiri, belakang. Berbeda dengan arah gaya magnet yang berlawanan. Begitupun dengan sebaliknya, ketika kumparannya magnetnya dikeluarkan, arahnya sebaliknya. Oke ya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi? Coba kita lihat di sini. Gerakannya seperti apa? Ya, perhatikan ya. Ini kumparannya sama ya, jumlah kumparannya. Coba kita perhatikan gerak dari masing-masing magnetnya. Yang satu geraknya cepat, yang satu geraknya normal ya. Ketika gerak normal, menjadi arus listriknya kecil ya. Menjadi GGL induksinya kecil.
Namun ketika gerakannya cepat, gaya induksinya sangat besar ya, terlihat dari tanda panahnya. Jadi semakin cepat gerakan magnet atau perubahan arah medan magnetnya, maka akan semakin besar juga gaya induksinya. Atau dengan kata lain, gaya induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Apa itu flux magnet? Flux magnet adalah perubahan gaya magnet ya, yang ada sekitar magnet. Flux magnet tadi dipengaruhi oleh gerakan magnetnya tersebut. Oke. Nah, faktor berikutnya apa? Coba kita lihat sini. Gambar yang pertama yang atas, gambar kumparan atau lilitannya itu sedikit ya, hanya ada beberapa lilitan. Tapi gambar kumparan atau lilitan yang kedua itu cukup besar. Ya, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, perhatikan tanda panahnya bergeser sedikit ya. Kumparan atau lilitannya sedikit, gaya induksinya kecil. Namun ketika kumparan atau lilitannya besar atau banyak, gaya induksinya juga cukup besar ya jadinya. Nah, gaya induksi juga sebanding dengan jumlah lilitan pada kumparan. Oke, coba kita lihat lagi lebih detailnya di sini. Kita akan melakukan percobaan pada Pet Simulation. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, tadi ketika lilitan kecil, maka gaya induksinya juga kecil. Coba kita lihat sini. Maka kalau terjadi arus listrik, lampu ini akan menyala. Bagaimana nyalanya? Nyalanya tidak terlalu terang ya. Nyalanya hanya kecil. Bagaimana dengan jumlah lilitan yang banyak? Wow, terjadi perbedaan yang luar biasa ya. Ternyata semakin banyak lilitan, maka arus atau gaya induksi yang dihasilkan akan semakin banyak. Kita lihat ya perbandingannya ya. Oke, bisa terlihat dengan jelas ya perbedaannya di sini. Jumlah lilitan mempengaruhi besar gaya induksi yang dihasilkan. Tadi juga besar atau kecepatan perubahan medan magnet atau flux magnet juga mempengaruhi besar induksi yang dihasilkan. Coba kita gerakan secara perlahan. Hasilnya kecil ya, tapi dengan cepat gimana? Ketika dengan cepat, maka perubahannya pun juga akan semakin besar. Itu tadi perubahan pertama ya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, tadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya induksi. Nah, dengan berarti gaya induksi pertama sebanding dengan jumlahnya lilitan pada kumparan. Dan yang kedua, gaya induksi sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan atau namanya flux magnet. Ya, kita dapat cari besar gaya induksi yaitu dengan minus n atau minus jumlah lilitan dibagi delta flux atau perubahan keadaan garis gaya magnet kedua dikurangi garis gaya magnet ke satu, yang satuannya adalah namanya Weber ya, atau Wb, dibagi dengan selang waktu atau keadaan waktu kedua dikurangi keadaan waktu pertama, dengan satuannya adalah detik atau sekon. Nah, contoh soal berikut kita akan menghitung besarnya GGL induksi ya. Nah, kalau kita baca dulu, sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan, nah jumlah lilitan berarti adalah N ya. Ini adalah N. Bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet tadi adalah flux ya. Oke, sorry.
Ini adalah flux, ya. Maaf, kecoret ya. Nah, perubahan flux atau garis gaya magnet dari 3000 Wb atau Weber, ya. Berarti ini adalah keadaan pertama, flux 1 dikurangi 1000 Wb. Berarti ini adalah keadaan flux kedua. Dimana tadi kita ketahui bahwa delta flux, ya, delta flux ini merupakan keadaan flux kedua dikurangi keadaan flux pertama dibagi selang waktunya. Selang waktunya berapa? Setiap menitnya. Berarti setiap menitnya, ya. Keadaan perubahan waktunya setiap menitnya. 1 menit berarti 60 detik. Ya, detik. Terus kemudian kita masukkan ke dalam formula rumusnya. N300 delta fluxnya, flux keadaan kedua 1000 dikurang 3000. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 10.000 volt. Oke. Gampang ya? Gampang. Silahkan dicoba nanti latihan-latihannya. Nah, di sini juga ada alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ada dinamo AC, arus bolak-balik, dan ada dinamo DC, dinamo arus arah. Ada juga dinamo sepeda, ya. Kalau kita lihat di sini dinamo sepedanya itu muter-muter, ya. Sama kayak tadi prinsip kerja dari medan magnet yang menghasilkan arus listrik, yaitu diputar di sekitaran kumparannya. Dan yang terakhir ada juga namanya transformator. Ya. Nah, ini juga menggunakan prinsip GG induksi elektromagnetik. Ada kumparan primer, kumparan sekunder, ada integrasinya, kemudian dari sumber tegangan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai induksi elektromagnetik. Nanti kita akan bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.